Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang parameter genetik pada pemulihan ternak, yaitu heritabilitas, repitabilitas, dan korelasi genetik. Materi yang sudah disiapkan, slide sebetulnya sudah cukup informatif, tetapi mungkin ada sedikit beberapa poin yang perlu saya tegaskan supaya kalian bisa lebih baik memahaminya. Oke, jadi heritabilitas ini adalah parameter genetik yang penting di dalam pemulihan ternak. Nanti dia akan berguna saat melaksanakan program seleksi, karena nanti akan berhubungan dengan keberhasilan dari program seleksi yang dijalankan. Besar kecilnya heritabilitas dalam suatu populasi nanti akan mempengaruhi dari hasil program suatu seleksi. Oke, jadi pada kuliah ini yang diharapkan mahasiswa adalah memahami tentang pengertian heritabilitas, kemudian bagaimana cara menaksir heritabilitas dan apa manfaat heritabilitas. Demikian juga repitabilitas. Oke, jadi tidak banyak yang dituntut untuk dikuasai oleh mahasiswa pada level kali ini. Jadi apa itu heritabilitas? Bahasa lain dari heritabilitas adalah koefisien pewarisan sifat. Koefisien. Jadi angka tentang pewarisan sifat. Mengukur derajat kemiripan antara anak terhadap tetuanya atau derajat kemiripan individu yang berkerabat dibandingkan dengan individu lain secara acak. Jadi heritabilitas ini dia mengukur seberapa besar peluang sifat itu memiliki kemiripan dari tetua terhadap anaknya, atau sifat karakter anak itu seberapa mirip dia terhadap tetuanya. Nah, ini diukur menggunakan nanti rasio atau perbandingan ragam genetik secara umum dan ragam genetik aditif secara khusus dibandingkan terhadap ragam totalnya, berapa rasionya. Itulah yang disebut dengan heritabilitas. Jadi dia mengukur tentang derajat kemiripan anak terhadap tetuanya. Nah, anak terhadap tetuanya itu mirip karena adanya sharing materi genetik yang sama. Tetua mewariskan sebagian gennya, contoh acak gennya kepada keturunannya, sehingga mereka mirip. Nah, tingkat kemiripan itu berbeda-beda besar kecilnya. Nah, itu diukur dengan koefisien yang disebut dengan koefisien pewarisan sifat atau heritabilitas. Jadi nilai ini dia juga bisa dilihat sebagai kuadrat dari korelasi antara nilai fenotipik suatu sifat terhadap nilai pemuliaannya. Kuadrat dari korelasi fenotipik terhadap nilai pemuliaannya. Tentu saja kita tidak bisa mengukur nilai pemuliaan, kita bisa mengukur nilai fenotipik, tapi kita bisa menaksir nilai pemuliaannya. Nah, kita kemudian korelasikan fenotipik dan nilai pemuliaannya, kemudian kita kuadratkan, itulah heritabilitas. Nah, yang berikutnya, heritabilitas dilambangkan dengan H kuadrat, bukan H. Nanti H pada kuliah selanjutnya akan diketahui dia bukan heritabilitas, tetapi dia adalah akurasi, kecermatan heritabilitas yang sekarang kita belum bahas. Jadi dilambangkan dengan H kuadrat. Nah, di sini ada H kuadrat dengan huruf kecil dan H kuadrat dengan huruf besar. Nah, ini berbeda makna. H kuadrat huruf kecil dia hanya melibatkan variasi genetik aditif nih di sini. Sedangkan H kuadrat besar, H besar kuadrat itu tidak hanya variasi genetik aditif, tetapi ada dominan dan epistasis seperti kita ketahui. Bahwa efek gen itu tidak hanya aditif, tetapi ada dominan dan ada epistasis. Interaksi gen dalam lokus dan interaksi gen antar lokus. Nah, oke, tadi yang pertama adalah kuadrat dari korelasi fenotipik nilai pemuliaan. Yang kedua
di sini tadi saya sampaikan huruf H besar itu tidak hanya meliputi atau berkenaan dengan gen aditif. Jadi di sini nilai pemuliaannya diganti dengan G, yang di situ ada komponen aditif dan epistasis. Nah, nilai heritabilitas ini bukan nilai absolut tetap, tetapi tergantung dari satu sifat atau karakter yang ditaksir. Jadi heritabilitas bukan diukur ya, kita menaksir. Bukan seperti kita mengukur produksi susu, tetapi kita menaksir heritabilitas. Nah, dia milik populasi. Yang berikutnya yang perlu diingat adalah dia milik, jadi parameter itu milik populasi ya, bukan milik individu. Jadi dalam suatu populasi hanya ada satu heritabilitas, taksiran heritabilitas. Nah, oke. Tergantung dari sifat atau karakter produksi susu, liter size, BBBH, dia masing-masing punya taksiran heritabilitas. Kemudian populasinya juga, populasinya tertentu, waktu penaksirannya dan metodenya. Nah, ini yang membuat nilai taksiran heritabilitas ini merupakan nilai relatif tergantung dari ini poin-poin di sini. Nah, beberapa kesalahpahaman yang masih dijumpai atau sering terjadi pada mahasiswa yang belajar tentang ilmu pemulihan ternak, yaitu tentang heritabilitas khususnya. Satu, ini saya coret artinya ini kesalahpahaman ya. Nah, pertama, jika ekspresi suatu sifat dikontrol secara genetik oleh gen ya, maka heritabilitasnya tinggi. Keliru. Heritabilitas itu berkenaan dengan ragam, variasi, keragaman. Jadi kalau tidak ada keragaman, kita tidak mendefinisikan heritabilitas. Karena tadi di rumus yang di slide sebelumnya, dia adalah ragam rasio dari ragam. Jadi kita kalau ada fenomena atau sifat atau karakter yang tidak ada keragaman, seragam, maka kita tidak mendefinisikan heritabilitas. Misalnya jumlah kaki sapi. Kalau kita abaikan kelainan ya, jumlah kaki sapi itu 4, maka berarti tidak ada keragaman. Padahal jumlah kaki sapi itu dipengaruhi oleh genetik, jelas itu ya. Tetapi dia tidak ada definisi heritabilitasnya. Oke. Karena tidak ada keragaman. Nah, yang kedua adalah jika heritabilitas suatu sifat tinggi, maka nilai pemuliaan ternak untuk sifat tersebut juga tinggi. Keliru, ya. Heritabilitas itu nilai atau parameter populasi, nilai pemuliaan itu nilai milik individu. Jadi kalau misalnya populasi punya 100 ekor sapi, maka hanya ada satu taksiran nilai heritabilitas misalnya untuk produksi susu. Nah, tetapi nilai pemuliaan ada 100 karena masing-masing individu itu memiliki. Nah, nilainya berbeda-beda, kita biasa ranking nanti dari tertinggi sampai terendah. Itu nilai pemuliaannya. Oke, yang berikutnya adalah nilai heritabilitas bersifat fix atau tetap. Keliru tadi ya. Tadi sudah dijelaskan slide sebelumnya tentang relativitas, nilai relatif dari heritabilitas. Nah, ini nilainya kisarannya secara teoritis adalah berkisar 0 sampai 1, 1,0. Nilainya berkisar di antara itu. Kemudian ada kelompok-kelompok yang sudah dikenal dalam pustaka. Kalau 0 sampai 1 ini disebutnya rendah. Nah, kemudian sampai sini sampai 0,3 sedang dan tinggi. Nah, sifat-sifat tertentu itu memiliki kecenderungan nilai heritabilitas tertentu. Ada yang memiliki kecenderungan rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, oke. Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini nilai-nilai contoh heritabilitas dari suatu pustaka. Kalau kalian membuka pustaka yang lain, nilainya diharap bukan dipastikan, ada kemungkinan, ada keniscayaan nilainya berbeda. Karena tadi sifat dari nilai heritabilitas yang bukan absolut. Nah, ini sifat-sifat reproduksi itu dia cenderung memiliki nilai heritabilitas rendah. Sifat-sifat yang berhubungan dengan fitness, daya berkembang biak ternak itu biasanya heritabilitasnya rendah. Kemudian sifat produksi pertumbuhan awal menengah, kemudian bobot badan dan karkas, kualitas karkas dia tinggi. Nah, nilai rendah, menengah, dan tinggi ini nanti berhubungan dengan program yang digunakan untuk peningkatan mutu genetik. Apakah bisa dilakukan melalui seleksi ataukah peningkatannya bukan melalui seleksi. Nah, untuk sifat-sifat yang heritabilitasnya rendah, dia akan tidak tanggap terhadap program seleksi. Artinya kalau seleksi dilakukan, maka hasil dari seleksi itu kurang optimum. Maka mungkin ada metode lain, misalnya crossing.
ya, penyilangan, persilangan, atau melalui perbaikan manajemen misalnya. Nah, kalau yang heritabilitasnya menengah ke tinggi, dia akan lebih cenderung tanggap atau sensitif terhadap program seleksi. Sehingga hasilnya dapat diharapkan perubahan yang signifikan dari seleksi yang dijalankan. Nah, berikutnya bagaimana menaksir nilai heritabilitas. Nah, dia menggunakan prosedur statistik. Nanti akan kita lihat. Tapi pada dasarnya adalah dengan cara mengelompokkan ragam berdasarkan sumbernya, yaitu kita pisahkan ragam berdasarkan sumber-sumbernya berbeda-beda. Yang itu didasarkan pada kemiripan individu dalam kerabat, kovariansi individu yang berkerabat. Jadi individu yang berkerabat itu dia memiliki kesamaan, ya, karena tadi mewarisi gen yang sama dari tetua yang sama itu. Jadi ada kemiripan akibat dari pewarisan gen yang sama dari tetua bersama itu. Nah, ada 3 metode yang dikenal, ya, setidaknya, yaitu kemiripan anak dan tetua, anak atau anak dan rataan tetua. Nah, ini menggunakan metodenya adalah regresi. Apakah regresi anak terhadap tetua atau anak terhadap rataan tetua? O itu offspring, anak, P itu parent. Kalau P bar itu mid parent, rataan dari dua tetua. Nah, yang berikutnya adalah kemiripan kerabat tiri. Nah, kerabat tiri itu misalnya umumnya adalah kerabat tiri bapak. Jadi bapak pejantan mengawini beberapa induk. Maka anak-anak dari pejantan yang sama itu mereka berkerabat tiri. Nah, mereka memiliki kemiripan, lebih mirip dibandingkan dengan individu lain yang tidak berkerabat. Kemudian selanjutnya adalah kemiripan kerabat kandung. Nah, ada 3 metode yang kalian perlu catat tentang penaksiran heritabilitas. Nah, intinya adalah kita menggunakan ragam bersama atau kovariansi di dalam kelompok kerabat itu, atau beragam atau kovariansi. Nah, ini kita menggunakan perbandingan antara ragam antar kelompok, yang nantinya ragam antar kelompok ini sama dengan kovariansi dalam kerabat, sama. Jadi ragam antar kelompok ini sama dengan kovariansi dalam kelompok kerabat. Nah, ini T biasa dikenal dengan intra-class correlation atau korelasi dalam kelas. Nah, ini tadi kovariansi dalam kerabat itu dia ada komponen aditif, dominan, dan epistasis. Ini sub ya, maaf, ragam. Ini ragam antar kelompok. Ini keliru, harusnya sigma kuadrat B sub B. Ini sigma kuadrat sub A dan seterusnya, sub I. Atau VA, VI, VD lebih mudah. Nah, ini ilustrasi tentang penaksiran heritabilitas yang pertama, yaitu menggunakan kemiripan anak dan tetua atau rataan tetua. Nah, ini gambarnya kebetulan saya ambil dari website ini. Ini menggunakan regresi anak terhadap rataan tetuanya. Sumbu Y aksisnya adalah offspring, anak. Untuk suatu sifat ini ya, body length, apa ini hubungannya? Ya, dummy, sifat dummy saja untuk contoh saja. Tapi ini menunjukkan tentang regresi anak, offspring, terhadap mid parent-nya. Nah, ini persamaan garis reginya, garis seperti ini dia tidak memiliki tren positif, slope-nya datar. Ini koefisien regresinya, kalau kalian masih ingat di statistika, ini 0. 0,0 kali X. Ini adalah B-nya kalau dalam bahasa regresinya. Nah, ini ada tren positif sedikit meningkat. Ini 0,52 B-nya, slope-nya. Yang ini 0,81. Nah, ini slope ini dia menunjukkan regresi sekaligus koefisien heritabilitas. Nah, ini. Jadi kalau pada regresi anak terhadap mid parent, rataan tetua, regresinya sama dengan ini P bar ya. Di sini P barnya terlalu kecil, nanti dilihat yang ini kovariansi ini. Ini adalah sama dengan heritabilitas. Nah, kalau regresi anak pada tetua, jadi anak di sini dan X-nya adalah tetua, bukan rataan tetua, nilai heritabilitasnya sama dengan 2 kali koefisien regresi anak pada tetuanya. Karena ini ya, BOP ini kovariansi anak pada tetuanya sama dengan setengah dari variansi aditif. Nah, sementara kalau kita ini substitusi ya,
di sini VP, maka VA per VP sama dengan heritabilitas, maka berarti setengah heritabilitas. Berarti heritabilitas sama dengan 2 kali BOP. Ini yang perlu dicatat. Yang ini adalah untuk regresi anak pada tetua. Ini adalah regresi, maaf, ini anak pada rataan tetua. Dan ini adalah regresi anak pada tetua. Ya, berbeda koefisiennya di sini. Di sini heritabilitas sama dengan koefisien regresinya. Di sini heritabilitas sama dengan setengah koefisien regresinya. Nah, kemiripan antara kerabat tiri yang kedua. Beberapa pejantan dikawinkan dengan beberapa induk dan memiliki keturunan. Anak dari jantan itu dia berkerabat tiri. Kelompok kerabat lebih mirip dibandingkan dengan individu lain secara acak. Pasti ya, tentu. Oke, ini modelnya menggunakan model pejantan, ini model matematisnya. Ada 5 pejantan misalnya di sini kawin dengan beberapa induk, kemudian anak-anak dari induk-induk itu mereka berkerabat tiri. Nah, ini adalah tabel analisis variansinya, ANOVA-nya. Ada sumber variasi adalah antar pejantan. Dalam pejantan ini masih ingat, saya kira di statistika ya, tabel ANOVA ini dari sumber variasi DB, JK, dan KT, kemudian bagaimana komponen variansi. Nah, ini tadi saya sampaikan dasar dari penaksiran heritabilitas menggunakan pemecahan komponen variansi. Nah, ini kemudian kita hitung intrakelas korelasi dalam kelasnya, yaitu T sama dengan sigma kuadrat P dibagi dengan sigma kuadrat totalnya. Nah, kemudian nanti sigma kuadrat P ini sama dengan seperempat variansi aditif. Sehingga langsung saja di bagian akhir kalian ingat bahwa untuk model pejantan seperti ini, model half-shift saudara tiri, heritabilitasnya adalah sama dengan 4 kali nilai T. Ya, 4 kali nilai T. Kalau tadi heritabilitasnya untuk regresi anak pada tetua adalah berapa tadi? Setengah. Nah, nilainya adalah 2 kali koefisien regresinya. Oke, koefisien 2 kali regresinya. Nah, di sini adalah 4 kali intrakelas korelasi. Nah, ini tadi jabaran mengapa heritabilitasnya sama dengan 4T. Karena tadi kovariansi half-shift ini, dia nilainya sama dengan seperempat variansi aditif. Nah, kemudian ini masukkan, disubstitusi, maka T sama dengan seperempat heritabilitas. Berarti heritabilitas sama dengan 4T. Oke, lanjut, agak cepat. Ini yang berikutnya adalah kemiripan antar kerabat kandung. Nah, ini kerabat kandung ini, kovariansi full shift-nya, kalau yang ini hanya ada komponen aditif yang perlu kalian cermati, hanya komponen aditif ini. Nah, di sini ada komponen dominans, sehingga nanti ketika menghitung heritabilitas yang hasilnya akhirnya adalah 2 kali T, tetapi di sini tercampur atau confounded dengan ragam dominan, sehingga heritabilitas di sini tidak murni heritabilitas, tapi ada tambahan nilai dari ragam dominan kalau ada ragam dominan. Sehingga kalau dua metode ini dibandingkan, maka taksiran heritabilitas lebih baik menggunakan metode yang half-shift karena tidak ada sampuran dari ragam genetik yang lain. Karena yang penting pada pewarisan yang diwariskan dari tetua kepada anak adalah ragam genetik aditif, ya, bukan ragam genetik yang lain. Dominan dan epistasis tidak diwariskan. Nah, demikian video yang tentang heritabilitas. Kita lanjutkan pada bagian yang repeatabilitas.